Halo, selamat siang. Yang terhormat, Bapak Yosi Wahyu Indrawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Economics, serta rekan-rekan yang berbahagia. Saya punya pertanyaan untuk Anda semua. Kira-kira apa yang dimaksud dengan teori penawaran? Apakah ada yang sudah tahu? Atau ada juga yang belum tahu? Bicara mengenai teori penawaran, menurut beberapa data yang saya peroleh, ternyata teori penawaran memiliki arti, yakni berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Lalu, bagaimana penerapan teori penawaran ini pada kegiatan ekonomi, serta faktor apa saja ya yang mempengaruhi penawaran? Baik, rekan-rekan semua, saya Alfi Hasanah akan mengajak Anda semua untuk mempelajari mengenai teori penawaran. Yang pertama, teori penawaran. Pengertiannya adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Ini menurut Sigit Sarjono tahun 2017. Lalu penawaran secara umum adalah hubungan antara harga dengan kualitas untuk setiap unit yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan, dalam teori penawaran ini, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang akan menawarkan komoditas barang atau jasa yang akan kita jual. Permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan akan terpenuhi jika penjual menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Suatu permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar permintaan yang ada hanya dapat memenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Lalu, apa bunyi hukum penawaran? Di sini ada hukum penawaran. Jawaban terhadap pertanyaan mendasar, barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya, tergantung pada interaksi antara pembeli dan penjual. Analisis permintaan baru satu sisi yang dibahas. Keinginan dan kemampuan penjual untuk menyediakan barang juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di setiap negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjual. Salah satu faktor terpenting adalah harga barang yang diproduksi. Dengan asumsi hal-hal lain konstan, jumlah barang yang ditawarkan akan bervariasi searah dengan perubahan harganya. Hukum penawaran menyatakan kalau harga meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Demikian sebaliknya, kalau harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan juga berkurang atau menurun. Jadi, antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan mempunyai hubungan positif karena mempunyai arah perubahan yang sama. Dengan demikian, telah kita pelajari bahwa hukum penawaran ini berbunyi secara umum, yaitu hubungan antara barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Artinya, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Demikian pula sebaliknya. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain yang dianggap konstan atau tetap. Perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dengan harga per unit yang lebih tinggi, menunjukkan keuntungan per unit juga lebih tinggi. Sehingga perusahaan menawarkan jumlah yang lebih banyak. Alasan lain, kurva penawaran mempunyai slope positif atau naik dari kiri bawah ke kanan atas. Karena hukum biaya kesempatan yang meningkat atau the law of increasing opportunity cost, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu asumsi teknologi dan harga input tetap. Untuk menambah produksi satu unit barang dibutuhkan input baru. Mula-mula input yang digunakan yang paling efisien
Selanjutnya, dengan menambah output, input yang digunakan semakin tidak efisien. Itu berarti opportunity cost semakin tinggi. Karena opportunity cost semakin tinggi, perusahaan harus mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk kompensasi biaya yang lebih tinggi tersebut atau biaya yang semakin meningkat. Selanjutnya, di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran, apa yang dimaksud dengan kurva penawaran? Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data sebenarnya mengenai hubungan tingkat harga dan jumlah barang penawaran tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau supply schedule. Kurva penawaran miring ke atas sebab dengan asumsi hal-hal lain tetap. Harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Seperti halnya permintaan pasar yang merupakan jumlah dari permintaan semua pembeli. Penawaran pasar juga merupakan jumlah penawaran dari semua penjual. Penawaran pasar adalah jumlah dari kedua penawaran individu tersebut. Berdasarkan hukum penawaran tadi, maka kurva penawaran memiliki kemiringan positif. Jadi, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kurva ini menunjukkan kemiringan positif atau miring ke kanan. Jadi yang horizontal ini menunjukkan harga dan vertikal menunjukkan quantity atau jumlah barang yang dijual. Sebagaimana permintaan, penawaran juga mengalami dua macam pergerakan, yaitu pergeseran sepanjang kurva atau shifting along the curve dan pergeseran ke kanan dan ke kiri atau movement. Pergerakan di sepanjang kurva dipengaruhi oleh perubahan harga barang itu sendiri dengan asumsi ceteris paribus. Baik, di sini saya memberikan contoh kurva penawaran dengan harga dan jumlah unit yang telah ditentukan. Begitulah harga membuat penawaran bergeser di sepanjang kurva itu sendiri atau shifting along the curve. Sekarang Anda akan ditunjukkan bagaimana faktor selain harga mempengaruhi pergerakan kurva penawaran. Faktor lain selain harga akan mempengaruhi penawaran yang menyebabkan kurva penawaran bergeser horizontal ke kanan atau ke kiri. Hal ini dapat terjadi ketika perubahan tingkat teknologi, misalnya baru ditemukan mesin produksi dengan kapasitas tinggi. Jika sebelumnya diproduksi secara manual, maka produsen hanya mampu menawarkan sejumlah 1.500 unit. Setelah ditemukan dan digunakan mesin baru, maka produsen mampu dan bersedia menawarkan barang sebanyak 3.000 unit di tingkat harga yang sama. Hal ini akan menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Lalu di sini juga ada contoh kurva penawaran lain. Penawaran juga memiliki persamaan umum sebagai permintaan. Jika diketahui persamaan QS sama dengan 60 plus 0,8 PS. Berapa QS jika PS adalah 100? Jadi QS atau jumlah barangnya diketahui 60 plus 0,8 PS atau 0,8 dari harga yang ditawarkan. Lalu berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harga adalah 100? Jadi di sini kita uraikan QS diketahui atau fungsi penawarannya diketahui 60 plus 0,8 PS. Jadi karena PS-nya di sini 100, 60 plus 0,8 dikali 100. Berarti QS-nya sama dengan 60 plus 80. Lalu dapat diketahui QS-nya sama dengan 140. Sekarang coba Anda hitung berapa PS-nya atau harga penawarannya jika jumlah penawaran atau QS diketahuinya 460. Jika Anda mengalami kesulitan, maka diskusilah dengan teman Anda. Lalu hasil diskusi tanyakan kepada guru Anda. Selamat mencoba ya. Demikian
Telah kita pelajari bahwa kurva penawaran dapat bergeser dengan cara bergerak di sepanjang kurva dan bergerak horizontal ke kanan dan ke kiri. Kurva penawaran disusun berdasar persamaan umum. QS sama dengan C plus B kali PS. Lalu di sini ada fungsi penawaran. Apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran atau supply? Fungsi penawaran atau supply adalah hubungan antara banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga. Dalam fungsi penawaran, kita akan mengenal istilah kurva penawaran. Kurva penawaran itu yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Pergerakan kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Baik harga dan jumlah penawarannya artinya positif. Rumus fungsi penawaran yaitu QS sama dengan A plus B kali PS. Keterangannya, QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. PS adalah harga barang yang ditawarkan. Sedangkan A dan B adalah konstanta. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi jika barang dan jasa yang ditawarkan terbatas atau langka. Hal ini berpotensi membuat harga naik. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Yang ketiga, biaya produksi. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga akan menjadi tinggi. Akibatnya barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit atau menurun. Selanjutnya yang keempat, waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Ketersediaan barang ini bergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Selanjutnya ada yang kelima, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Contoh, kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor. Hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen bagi petani atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi bagi produsen barang dan jasa. Yang ketujuh, yang terakhir, pajak dan subsidi. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran, sehingga permintaan pun juga bakal menurun. Sementara, jika pemerintah menyediakan subsidi, maka jumlah produksi akan meningkat. Begitu juga pada sisi penawarannya. Dengan demikian, telah kita pelajari bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga faktor produksi, tingkat teknologi, keuntungan yang diharapkan, tingkat persaingan, serta harapan masa depan. Selanjutnya, ada jenis-jenis penawaran. Ada berapa sih jenis-jenis penawaran? Di sini saya akan menampilkan ada dua jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran perorangan. Yang kedua penawaran pasar. Apa yang dimaksud dengan penawaran perorangan? Penawaran perorangan adalah penawaran yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang
pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran pasar adalah keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Ketika kamu menyaksikan televisi, pasti kamu akan menemui iklan produk tertentu, misalnya produk minuman. Minuman yang ditawarkan perusahaan itu disebut penawaran individu untuk barang minuman. Beberapa saat kemudian, kamu akan mendapati iklan minuman lagi, tetapi dengan merek yang berbeda dan produsennya pun juga berbeda. Penawaran yang dilakukan produsen ini juga disebut penawaran individu. Namun, pada kenyataan kehidupan sehari-hari, penawaran tidak hanya dilakukan beberapa perusahaan saja. Minuman tidak hanya 3 atau 4 merek saja, tetapi ada puluhan, bahkan ratusan merek. Minuman yang ditawarkan di pasaran secara keseluruhan, itulah yang disebut penawaran pasar. Baik, rekan-rekan, kita sudah mempelajari teori penawaran yang meliputi hukum penawaran, kurva penawaran, fungsi penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, serta jenis-jenis penawaran. Harapannya, setelah mempelajari teori ini, maka rekan semua mampu menerapkan teori penawaran secara efektif dan optimal pada kegiatan ekonomi. Saya Alfia Sanah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.